Shen Manning. Yan Xingcheng. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Jelaskan padaku, apa maksudmu sebenarnya? Yan Xingcheng ITU. Apa maksudnya ahli waris keluarga Zhuang hilang selama 17 tahun? Lalu siapa yang di dalam sana? Jadi kalian selama ini membohongiku, ya? Sama sekali tidak ada Zhuang Xinyan. Dia jelas-jelas adalah Man. Shen Manning, Ken. Kakak. Dari kecil sampai besar, kakak tidak pernah menyentuhku sedikit pun. Hari ini kakak sudah menamparku sekali, masih belum cukupkah? Kakak sudah tahu sejak kecil aku menyayangimu. Coba pikirkan baik-baik, kenapa hari ini kakak memukulmu? Bukankah untuk si gadis palsu itu? Kak, apa kakak juga mau membela nona palsu ini? Aku membelanya. Ini untukmu. Orang tua kita sudah lama meninggal. Bagaimana aku membesarkanmu sendiri? Bagaimana kau melihat kakakmu mulai dari nol? Sampai seperti sekarang. Pernahkah aku ajarkanmu menghalalkan segala cara? Aku tidak. Aku melakukan ini hanya untuk menakut-nakutinya. Memaksa mereka mengaku bersalah. Apalagi Yan Xingcheng mereka. Yan Xingcheng. Berani-beraninya kau sebut Yan Xingcheng. Yan Xingcheng kenapa? Kuberitahu padamu. Bukti yang kumiliki sekarang sudah cukup untuk merebutnya. Kalau dia tidak mau, akan kuumumkan ke publik. Kau tahu Yan Xingcheng itu siapa? Aku tidak peduli siapa dia, aku ingin bersamanya. Dia adalah ahli waris asli keluarga Zhuang dan grup Lanhai. Dia adalah cucu Zhuang Cheng'an yang hilang 17 tahun lalu, dalam kecelakaan mobil di luar negeri. Dia adalah putra satu-satunya. Mantan direktur grup Lanhai Zhuang Meisuan. Apa? Yan Xingcheng. Dasar penipu. Jakai? Ibu, kakek, jangan percaya dia penipu. Kecelakaan 17 tahun lalu apa? Cucu yang hilang apa? Sekarang saya akan membantumu untuk dia. Duduk. Ebio. Katakan, 17 tahun yang lalu. Kakak. Ini pesawat kertas yang saya buat sendiri di sekolah untukmu. Kamu harus kembali dengan selamat bersama ayah dan ibu. Kamu juga harus di rumah, sembuh dengan baik, tunggu kami kembali dengan selamat. Oke, saya tahu. Sebelum kita selesai inspeksi cabang, jangan bergerak dulu. Semuanya tunggu saya kembali. Pesawat kita besok malam, sekarang sedang kembali ke kota. Ja, besok. Kenapa? Rumah ada masalah lagi?
Bukan masalah, ada yang selalu tidak ingin hidup tenang. Jangan terlalu banyak berpikir, kita semua keluarga. Pasti semua ingin keluarga dan grup berkembang dengan baik. Beberapa kesalahpahaman kecil, jelaskan saja, selesai. Saya tahu. Selama ini kita selalu seperti ini. Untung kamu selalu di samping saya. Anak-anak sekarang sudah besar. Suami, saya pikir, saat Xiaoyi dan Xinyan sudah besar, bisa mengambil alih Blue Sea untuk kita. Kita pergi. Cari tempat yang tenang, hidup dengan cara yang paling sederhana. Hidup yang paling tenang, baik? Asalkan kamu mau. Saya akan menemanimu. Ibu, Nak, kamu sudah bangun. Apakah ibu mengganggu tidurmu? tidak, Kamu lapar? tidak lapar. Ayo, biarkan ibu lihat perut kecilmu. Lapar tidak? Ayah, ayah. Ayah. Ibu, Ibu, bangun, Ibu. Jangan percaya dia, bagaimana mungkin? Kasus kecelakaan tante besar dulu. Polisi dan pengadilan setempat sudah memutuskan. Itu hanya kecelakaan. Paman meninggal di tempat. Tante besar dan Yanyi juga dihukum. Kehilangan yang substansial sudah 17 tahun berlalu. Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Tahun ke-7. Bekas luka Lin MU Fan di rumah kaca. Dan selama bertahun-tahun ini, saya mengikuti orang tua di cabang luar negeri. Jika semua ini tidak cukup untuk membuktikan, Tiga bulan lalu, saya menggunakan darah saya sendiri dan DNA kakek untuk mencocokkan. Jika kamu adalah Siri, maka selama ini, di mana kamu tumbuh besar? Berdiri semua, kalian anak-anak tak berpendidikan. Jika masih ribut dan tidak bekerja, tidak akan ada makanan. Ikut saya, bantu bekerja. Tidak bekerja tidak ada makanan.
Semua hanya makan tanpa bekerja, berani meletak pada saya. Membesarkan kalian benar-benar membuang-buang makanan. Sekelompok orang yang tidak berguna. Kamu mengarang cerita apa? Jatuh ke laut, diselamatkan, dikirim ke panti asuhan luar negeri. Bohong, kamu tahu tidak, dulu kakek dan ibuku mengirim berapa banyak orang untuk mencari kalian. Polisi setempat mencari dengan jaring di sekeliling laut. Bahkan bayangan orang pun tidak ada, sekarang kamu berani bilang. Kamu adalah Yanyi, apakah beberapa hari lagi kamu akan bilang? Bibi besar sudah kembali. Berani kamu bilang ibuku sudah meninggal. Jika saya tidak tumbuh besar di sana, mungkin sekarang tidak akan ada di sini. Jika kamu adalah Siri, lalu Xinyan. Benar. Jika kamu benar-benar Yanyi, lalu Zhuang Xinyan, putri sejati keluarga Zhuang. Kakek. Maaf. Xinyan. Xinyan sudah pergi. Setengah tahun lalu, saya menemukannya di Universitas Seni Luar Negeri. Awalnya ingin kembali bersamanya. Tapi, Kamu bilang, dia mengalami kecelakaan. siapa kamu? Saya Yanyi. Dia buru-buru menyelamatkan orang lain. Hasilnya, mengalami kecelakaan mobil yang parah. Bagaimana mungkin? Sudah 17 tahun. Aku yang tidak bisa melindunginya. Kamu masih hidup. Saat aku tiba, dia sudah pergi. Aku harus menyelamatkan seseorang dulu. Tunggu aku kembali. Kakak. Maafkan aku. Saat itu Anda sakit parah. Aku tidak bisa langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Bluesy juga dalam kekacauan. Aku juga tidak mungkin pada saat itu menunjukkan identitas dan langsung kembali ke keluarga Zhuang. Jadi, kamu hanya mencari seseorang untuk memalsukan Zhuang Xinyan. Dia bukan orang sembarangan. Apakah kamu tahu? Dia memalsukan sebagai putri keluarga Zhuang, pewaris grup Bluesy. Tanggung jawab apa yang harus dia tanggung? Semuanya, semua rencana. Semua aku yang melakukannya, tidak ada hubungannya dengannya. Aku yang memaksanya, membuatnya kembali ke rumah bersamaku. Jika ada hukuman dari keluarga dan grup, aku yang akan menanggung semuanya. Yang Yi, Bicara begitu muluk-muluk. Kamu ingin mengambil semua tanggung jawab itu dan berharap menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Dia berani masuk ke keluarga Zhuang. Dia harus membayar harganya. Sudah aku bilang, tanggung jawab apapun. Hukuman apapun, tidak ada hubungannya dengannya. Semua serang aku. Kamu cukup.
Ketua. Kalian berdua, jangan bicara lagi, keluarga Zhuang sekarang. Belum cukup hancurkah? Kalian berdua harus bertengkar sampai mati di rumah. Setidaknya tunggu aku mati, kakek. Sudah. Ini sudah cukup. Mulai sekarang, di keluarga Zhuang. Ciblusi. Tidak ada yang boleh lagi membicarakan. Dua kata Xin Yan, kakek. Tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, ini jelas. Sudah aku bilang, jangan dibicarakan lagi. Sudah. Kalian. Pergi saja kalian semua. Biarkan aku sendiri. Tenang sebentar. X Ian Yan. Sudah tidak ada. Jadi saat dia mencari aku, dia sudah menyingkronkan berita ini ke media? Tidak semudah yang kamu pikirkan. Dia mengeluarkan pemberitahuan perubahan ke grup Lanhai dan semua media. Pria yang berani menjadikan dirinya sebagai bom. Kenapa kamu berani bermain trik di depannya? Jika aku tidak muncul lagi, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati di tangannya. Dia seharusnya bukan milikmu. Mulai sekarang, putuskan semua pikiranmu tentang dia. Diam di rumah dengan baik, tidak boleh pergi kemana-mana. Kakak, Xing Cheng. Kenapa kamu? Bagaimana ini? Kenapa aku di sini? Oh iya, kecelakaan. Dahimu terluka, jangan bergerak dulu. Aku baik-baik saja. Mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Yan Xing Cheng dan... Semua orang tidak ada yang terluka. Ayahmu sekarang di ruang istirahat. Temanmu Mena ada di luar. Mena. Dia? Semuanya sudah berakhir. Manning. Kamu memanggilku? Benar. Aku sudah lama tahu itu kamu.
Shen Manning. Aku dan Yan Xingcheng. Kami. Dia dan keluarga Zhuang. Dan grup Lanhai. Sudah mempublikasikan semuanya. Dia adalah putra sulung Zhuang Meishuan, putri tertua keluarga Zhuang. Nama aslinya Yan Yi. 17 tahun lalu, karena mengikuti orang tuanya ke luar negeri untuk menginspeksi cabang perusahaan, terjadi kecelakaan parah. Jadi dia tumbuh besar di luar negeri. Chaya Lepasna. Cucu tertua yang sebenarnya. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti. Aku sudah lama tahu rahasia antara kamu dan dia. Dan juga sudah lama tahu identitasnya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Dia ternyata ada di sana. Saat Tanglin memaksamu mengakui identitasmu. Dia malah mengungkapkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa seperti ini? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Ini berita yang jia, suruh fangxiang sendiri yang keluarkan. Media sudah memberitakan semuanya. Yan Xingcheng hanyalah kamuflasinya. Identitas aslinya adalah Yan Yi dari keluarga Zhuang. Bukan. Dia bilang padaku dia adalah Yan Xingcheng. Dia adalah Yan Xingcheng, bukan? Aku akan mencarinya. Manning. Aku ingin bertemu dengannya. Maaf. Sepertinya kamu tidak bisa ketemu. Aku ingin bertemu dengannya. Aku ada yang ingin kukatakan. Nona Shen Manning, tenanglah dulu. Kamu sekarang hanya bisa di kamar ini. Kamu tidak bisa kemana-mana. Apakah dia yang menyuruh kalian? Dia yang menyuruh kalian menjagaku, bukan? Aku mohon. Biarkan aku bertemu dengannya, boleh tidak? Maaf, tidak bisa. Shen Manning, sudah cukup kamu berulah. Kamu masih belum mengerti? Sudah selesai, entah kamu dipekerjakan olehnya atau dipaksa olehnya. Kalian sekarang tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu sekarang bukan lagi Zhuang Xianyar dari keluarga Zhuang. Dia juga bukan tunanganmu lagi. Nana. Aku ingin bertemu dengannya. Mulai sekarang, kamu adalah Shen Manning. Kamu harus kembali ke duniamu sendiri. Tidak ada hubungan apa-apa antara kalian, semuanya sudah selesai. Manning.
Ayah, Kakek. Maaf, Nok. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Dan tahu kenapa kamu kembali. kakek, ini semua salahku. Kalau kakek marah, pukul atau marahi aku saja. Nok. Syukurlah kamu masih hidup, yang penting hidup. Aku benci keluarga ini. Bukan kehilangan ini. Lalu kehilangan itu. Aku berharap tidak ada 17 tahun yang lalu. Tidak ada musim dingin itu. Ibu dan ayahmu. Kamu dan Sinyan masih ada. Betapa indahnya itu. Percayalah. Jemput Sinyan kembali. Anak keluarga Shuang, jangan biarkan dia sendirian di luar sana. Soal gadis itu. Biarkan dia pergi. Jangan kembali lagi. Aku janji. Setahun lagi, aku akan mengantarmu dengan selamat. Kembali ke duniamu. belum sampai waktunya. Kamu mau pergi dari duniaku begitu saja? Hal besar terjadi, tapi kamu tidak bilang sepatah kata pun padaku. Apakah kamu menganggapku sebagai teman? Sekarang malah minta aku merawatmu setiap hari. Makan dulu. Ada apa denganmu, Shen Menning? Kamu tidak makan, mau mati kelaparan? Aku bilang ya, kalau kamu kenapa-kenapa lagi, aku tidak akan peduli. Nana, Jangan panggil aku tidak punya teman seperti kamu. Nana, tolong aku. Saat butuh bantuan baru ingat aku. Dulu waktu kamu membantu orang lain menipuku, waktu menipu Paman Shen, apakah kamu pernah peduli pada kami? Di hatimu, kami dianggap apa? Nana, maaf.
Kamu jangan pura-pura kasihan di sini. Aku tidak akan peduli padamu. Nana, aku mohon, tolong bantu aku kali ini. Aku hanya ingin menemuinya sekali ini, hanya sekali. Sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Tolong, Nana. Kamu ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kenapa kamu menggelanji pintu? Apa dia butuh? Butuh apa? Dia nggak butuh apa-apa. Kamu ngapain? Dia baru saja bilang padaku, dia mau mandi. Kalian jangan masuk ya. Kamu juga jangan. Nana. Terima kasih. Nona besar akhirnya kembali. Turut berduka. Paman Guangi. Keluarga Zhuang masih harus bergantung padamu. Pulanglah.
kamu datang. Kenapa sendirian di sini? Fang Xiang Yuan Shuai mana? Aku sudah menyuruh mereka menjaga kamu dengan baik. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku ingin bicara berdua denganmu. Mau bilang apa? Aku dengar. Identitasmu. Hubunganmu dengan keluarga Zhuang, kamulah. Jadi, ini semua adalah rahasia yang selama ini ingin kamu sampaikan padaku. Ya. Ternyata kamu orang yang hebat. Ternyata kamulah keluarga Zhuang. Satu-satunya pewaris sejati. Sebenarnya, kamu sama sekali tidak membutuhkanku. Benar kan? Sebenarnya, dengan kemampuanmu sendiri, kamu juga bisa mengambil kembali semua yang menjadi milik keluarga Zhuang. Benar kan? Jadi kita sudah selesai. Dulu, kamu bilang butuh waktu 1 tahun. Sekarang belum sampai 1 tahun. Manning, Terima kasih telah menepati janjimu. Membawaku kembali ke duniamu dengan selamat. Sekarang, aku juga bisa mundur dengan tenang. Selamat tinggal. Chen Manning. Aku tahu kita bukan dari dunia yang sama. Xinyan menyelamatkanku. Aku juga sudah melunasi hutangku. Yan Xingcheng. Bukan. Pak Yan. Permainan sudah selesai. Kita sudah selesai. Kamu benar. Permainan sudah selesai. Aku membawamu kembali ke duniamu dengan selamat. Kita sudah selesai. Percayalah padaku.